Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Dandi Laksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan. Oke, di sini ada kemampuan proses atau machinability. Definisi kemampuan proses machinability ini adalah kemampuan suatu material untuk dipotong dengan mudah menggunakan alat dipotong tertentu di bawah parameter pemesinan yang telah ditentukan. Untuk faktor penentu ini, yang pertama ada umur pahat. Semakin pendek umur pahat, maka machinability makin buruk. Yang kedua ada gaya dan tenaga pemotongan. Semakin besar gaya yang diperlukan, makin sulit juga untuk diproses. Kemudian ada kehalusan permukaan. Semakin halus menunjukkan machinability yang baik. Kemudian ada pembuangan garam atau chip disposal. Proses yang efisien menunjukkan machinability baik. Nah, selanjutnya ada satuan ukur machinability rating atau MR dibandingkan terhadap baja standar atau steel. MR lebih besar daripada 1 sama dengan mudah dipotong. Jikalau MR lebih kecil daripada 1 sama dengan sulit dipotong. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu ada fisik, kekerasan tinggi, kawasan pahat cepat, kekuatan tinggi, gaya potong tinggi. Yang kedua ada kimia, kandungan karbon, mangan, dan nikel tinggi. Untuk selanjutnya itu ada toleransi dan kehausan permukaan. Yang pertama itu ada toleransi, ketelitian ukuran suatu komponen. Toleransi ini terlalu ketat untuk meningkatkan biaya produksi dan waktu pemesinan. Kemudian ada kehalusan permukaan yang dipengaruhi oleh yang pertama itu ada geometri alat potong, radius ujung pahat, sudut potong feed rate. Kemudian yang kedua ada sifat material, build up edge atau BUE adalah ulet atau getas, friksi, retakan. Kemudian ada getaran dan mesin. Getaran alat dan benda kerja menyebabkan permukaan bergelombang. Untuk upaya peningkatannya, tambah kekakuan mesin, kurangi kedalaman potong, dan ubah desain pahat. Untuk selanjutnya ini ada pemilihan parameter pemesinan. Yang pertama itu ada faktor penentu. Untuk ini itu ada jenis pahat. Jenis pahatnya itu ada karbit dan keramik, presisi untuk presisi tinggi, fragil atau HSS untuk lebih fleksibel. Nah, kemudian ada jenis prosesnya. Yang pertama itu ada roging feed tinggi dari 0,5 mm sampai dengan 1,25 mm atau ref. Kemudian ada finishing feed rendah dari 0,125 sampai dengan 0,4 mm atau ref. Untuk tujuan akhirnya ini untuk kehalusan permukaan, kecepatan, atau efisiensi biaya. Kemudian yang kedua itu ada optimasi. Nah, untuk optimasi ini ada yang pertama itu ada maksimasi produksi, kurangi waktu mesin atau machining time, waktu setup dan tool change. Yang kedua itu ada minimasi biaya per unit, itu total cost per part berdasarkan biaya operator, pahat, tool change, dan waktu proses. Kemudian yang selanjutnya itu ada pertimbangan desain produk. Agar proses pemesinan efisien secara biaya dan teknis, perancangan produk harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ini ada gunakan proses net shape seperti casting, forging, molding untuk menghindari pemesinan tambahan. Yang kedua ini ada toleransi dan kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi komponen. Yang ketiga, gunakan ukuran dan bentuk standar. Yang keempat ini hindari, yang pertama ada sudut tajam, kedua ada lubang dalam atau boring, yang ketiga ada undercut atau butuh proses dan setup tambahan. Yang kelima, pilih material dengan machinability yang baik. Yang keenam, rancang produk agar dapat dicekam dan dikerjakan dengan mudah dan aman. Untuk selanjutnya ini cairan pendingin atau coolant dalam pemesinan. Yang pertama ini ada jenis coolant. Untuk jenis-jenisnya ini yang pertama itu ada straight oils atau minyak murni pelumasan tinggi namun pendinginan rendah. Yang keduanya itu jenisnya itu ada soluble oils, adalah emulsi air minyak kombinasi pelumasan dan pendinginan yang seimbang. Yang ketiga itu ada semi synthetic fluids
adalah campuran soluble dan kinetic performa sedang. Yang terakhir itu ada kinetic fluids, pendinginan paling baik tanpa kandungan minyak bumi. Kemudian yang kedua itu ada metode aplikasi. Metode aplikasi ini kita bisa menggunakan yang pertama itu ada flooding, membanjiri seluruh area potong. Yang kedua ada jet spray, semprotan langsung ke zona potong. Yang ketiga ada mist spray, kabut pendingin diarahkan ke titik potong. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi cairan pendingin. Yang pertama itu untuk melumasi kecepatan rendah. Yang kedua ada mendinginkan atau kecepatan tinggi. Yang ketiga ada mengeluarkan gram dari area potong. Nah, untuk tambahannya itu untuk mencegah korosi, kemudian dan meningkatkan keselamatan dan kualitas kerja. Nah, untuk yang terakhir ini kita bisa memilih kriteria coolant. Yang pertama itu ada performa teknis, perumasan, pendinginan dan chip removal. Yang kedua harga. Yang terakhir itu ada keamanan lingkungan dan kesehatan. Nah, untuk rekomendasi tabel juga disediakan jenis coolant terbaik berdasarkan material seperti aluminium, baja, kuningan, tembaga dan lain-lain. Dan jenis proses seperti dealing, turning, milling dan trading dan juga dan lain-lainnya. Kemudian ada perawatan pembuangan coolant. Yang pertama untuk perawatan cek pH-nya, kemudian konsentrasinya, kandungan minyak dan partikel kotoran. Kemudian ada tambahan biosid untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang terakhir itu gunakan centrifuge untuk menyaring partikel logam. Nah, yang untuk pembuangan ini, jika coolant sudah rusak atau terkontaminasi berat, buang sesuai aturan limbah industri. Nah, untuk kesimpulannya, proses pemasinan merupakan salah satu metode penting dalam manufaktur yang harus dirancang secara efektif dan efisien agar menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang optimal. Kemampuan suatu material untuk dipotong atau machinability yang sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia material tersebut, seperti kekerasan, kekuatan, serta kandungan unsur seperti karbon, mangan, dan nikel. Nah, untuk toleransi dimensi juga dan kehalusan permukaan juga menjadi faktor penting dalam kualitas produk. Namun toleransi yang terlalu ketat dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.